Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu di kelas online membahas kinematika. Nah, sekarang kita akan masuk ke pertemuan 8 dan kita akan membahas hal baru ya. Jadi untuk mengulang lagi kinematik ya. Dalam kinematik itu kita akan membahas 3 hal ya. Yang pertama displacement atau perpindahan, kedua velocity atau kecepatan. Nah, yang ketiga ya, hal yang akan kita bahas itu adalah acceleration ya, atau salah tulisannya, acceleration atau percepatan. Oke. Nah, dua hal ini kita sudah pelajari sebelum UTS ya. Sekarang kita akan masuk ke yang poin ketiga ini. Nah, akselerasi sendiri ya, itu dibagi jadi 2 ya. Seperti kecepatan juga. Jadi di akselerasi itu ada percepatan linear ya dan percepatan anguler atau percepatan sudut gitu. Nah, untuk linear ini lambangnya adalah A kecil ya, acceleration. Nah, untuk yang percepatan anguler itu lambangnya alfa. Jadi sama-sama A ya, cuman ini A-nya A dalam dalam abjad sehari-hari. Untuk yang ini abjad Yunani, jadi alfa dan A gitu ya. Nah, teorinya adalah gitu ya. Kita bicara tentang percepatan linear atau linear acceleration gitu. Nah, misalnya di sini ada sebuah benda ya di posisi A, kemudian dia bergerak ya, dia bergerak ke posisi B ya, ini kotaknya masih sama. Nah, katakanlah kotak ini bergerak dari A ke B dalam waktu 4 detik misalnya gitu ya. Ini time ya, time 4 sekon gitu. Nah, di awal pergerakan ketika di titik A ini kecepatannya adalah 2 meter per second. Jadi ketika dihitung, jadi katakanlah di sini dipasang speedometer misalnya. Nah, ketika di titik A tertulis 2 meter per second begitu. Nah, kemudian dia bergerak selama 4 detik dan sampai di titik B, dia lihat ke speedometer, ternyata kecepatannya adalah 14 meter per second. Nah, dari 2 meter per second ke 14 meter per second kan ada kenaikan ya. Kalau konstan pasti di titik A sama B sama-sama 2 meter per second. Nah, tapi ini di titik B dia ada kenaikan sebesar menjadi 14 meter per second. Nah, yang dimaksud dengan percepatan linear itu adalah rumusnya ya. A sama dengan delta V dibagi dengan delta T. Nah, delta V itu apa? Jadi V akhir begitu ya, V final ya, atau VF dikurangi VI. I itu inisial. Jadi inisial itu terakhir awal ya, inisial ya, awal. Dibagi dengan delta waktu ya, delta time atau waktu tempuhnya. Gitu. Nah, berarti untuk percepatan ini adalah V finalnya adalah 14 dikurangi V inisial, V awal adalah 2 dibagi delta T. Nah, karena dari A ke B membutuhkan waktu 4 detik, berarti delta T-nya juga 4 detik. Begitu, jadi sama dengan 12 dibagi 4. Maka jawabannya adalah 3 meter. Nah, ini satuannya adalah meter per second kuadrat gitu ya. Jadi ini satuannya di sini saya tulis meter per second kuadrat. Nah, maksudnya meter per second kuadrat itu apa? Jadi maksudnya itu begini. Meter
per second kuadrat itu maksudnya meter per second per second. Jadi kan 2 ya, S sama S ya. Jadi jadinya S kuadrat. Nah, maksudnya apa? Jadi maksudnya percepatan itu katakanlah dari problem ini kita tadi ya, ditemukan bahwasannya benda dari titik A ke titik B itu mengalami percepatan sebesar 3 meter per second kuadrat. Berarti setiap detik gitu ya, setiap detik dia mengalami peningkatan. Jadi setiap detik kecepatan meningkat sebesar 3 meter per second gitu. Nah, jadi setiap detik tambah 3 meter per second begitu. Nah, ini bisa kita biar gampang jadikan tabel begitu ya. Ini misalnya tabel T, ini kecepatannya begitu. Nah, tadi kan selama 4 detik ya, berarti ada nolnya dulu sini. 0 itu kecepatan awal, 0, 1, 2, 3, 4 begitu ya. Nah, kemudian ketika di titik awal kecepatannya adalah ini ya, 2 meter gitu ya, 2 meter per second. Ini saya tambahin S second begitu ya satuannya. Nah, 2 meter per second. Nah, karena dia bertambah setiap detik kecepatan meningkat sebesar 3 meter per second. Nah, berarti setiap detik dia bertambah. Jadi ketika 1 detik dia bertambah 3. Berarti berapa? Ini 5 begitu ya. 5. Masuk ke detik kedua, tambah lagi 3. Masuk lagi ketiga, ke detik ketiga, 8 tambah 3, 11. Nah, masuk ke detik keempat atau yang terakhir dia menjadi 14. Nah, ini kan penambahannya 3 ya. Ini 3, ini juga 3, juga 3. Nah, berarti benar ya. Jadi ketika di awal di detik ke-0 kecepatannya masih 2. Nah, ketika sudah ke detik keempat dia 14. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini percepatan. Jadi ada peningkatan kecepatan dari awal ke akhir itu kalau yang ini. Nah, itu untuk percepatan linear. Nah, sekarang kita bahas yang percepatan angular ya. Atau percepatan sudut. Atau kalau dalam bahasa Inggris angular, ini ada N-nya, angular, gini ya, angular velocity. Nah, sama sebenarnya. Kalau misalnya di percepatan linear, ini kan kalau ini linear ya, maka kecepatannya juga kecepatan linear gitu. Ini linear, ini linear. Nah, kalau untuk kalau di percepatan angular, maka rumusnya adalah alfa sama dengan delta. Nah, karena ini angular, maka yang di sini juga harus angular. Nah, kecepatan angular itu kan simbolnya ini ya, omega ya. Omega dibagi dengan sama delta T. Nah, jadi ini omega final ya minus omega I dibagi dengan delta T. Oke, ya. Jadi intinya sama ya. Nanti juga contohnya juga sama. Jadi kalau misalnya untuk yang percepatan linear kan dia bergeraknya linear ya. Dari A ke B ada peningkatan. Nah, kalau ini itu biasanya bentuknya bisa tuas ya. Misalnya ini ada titik pusat, kemudian di sini ada tuas begitu. Kemudian dia berputar, katakanlah berputar searah jarum jam. Nah, kalau dia mengalami percepatan angular, dia muternya semakin cepat begitu ya. Jadi nggak konstan gitu ya. Jadi cepat gitu. Nah, ini juga kadang-kadang kalau misalnya bentuknya roda begitu. Ya, ini. Nah, jadi rodanya dia berputarnya makin lama makin cepat begitu. Jadi kalau misalnya kita naik motor, kita ngegas gitu ya, itu kan rodanya makin lama makin cepat. Nah, itu juga mengalami namanya percepatan angular. Oke, itu untuk part 1, kita akan lanjutkan ke part 2.